sekali lagi. Shalom. Shalom. Yang terus sudah boleh lambaikan tangannya. Boleh sama-sama kita bagi berdiri, kita sapa kiri kanan depan belakang, kita katakan selamat beribadah, nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah, nikmati hadirat Tuhan. Ada
bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Sungguh Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, supaya doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari kita semua buka suara kita, kita berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini, keselamatan terjadi bagi bangsa ini. Tuhan kiranya memimpin bangsa ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Bapak, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan, sampai pada pemerintahan lurah, RT RW ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu, akal budi-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terlebih Tuhan kepada Bapak Presiden kami berdoa, Tuhan memberikan kesehatan panjang umur Tuhan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin dan percaya keselamatan ada bagi bangsa ini, karena kami anak-anak Tuhan berdoa untuk kesejahteraan, untuk keselamatan bangsa ini Tuhan. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kedamaian ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan Tuhan keberanian kepada aparat Polri, TNI ya Tuhan, di dalam menindak segala kejahatan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi
menjadi bangsa yang aman, bangsa yang makmur. Tuhan memberkati kesejahteraan rakyat Indonesia ya Bapak. Tuhan juga memberkati pertanian, Tuhan memberkati juga Tuhan lautnya, Tuhan memberkati hutan, Tuhan memberkati semua aset yang ada di Indonesia ini, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan bagi bangsa ini. Semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Untuk itu pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, bahkan yang duduk di pemerintahan, mereka menjadi saksimu, menjadi alatmu, menjadi suratan Tuhan yang terbuka, yang boleh dibaca semua orang. Dan kami yakin keselamatan ada bagi bangsa ini. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah. Biarlah Tuhan, roh-Mu Tuhan selalu menyala-nyala bagi gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu menjadi gereja kesaksian dimanapun berada gereja-Mu, baik yang ada di kota, di gunung, di desa, di pelosok sekalipun. Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian. Tuhan, pakai seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati gereja kami, gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati Pak Rubin Adi. Tuhan juga memberkati gereja kami Petamburan beserta cabang-cabangnya. Tuhan berkati. Berkati gereja kami di tempat ini, Gading Serpong ya Tuhan. Gereja kami menjadi gereja yang kuat, sehat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan kami selalu berpengharapan kepada Tuhan saja, karena hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan, di dalam Tuhan kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Keluarga-keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap oma opa ya Tuhan. Dalam kesendirian mereka Tuhan hadir mendampingi mereka ya Bapa. Tuhan memberkati gembala sidang kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebagai gembala sidang di tempat ini menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Semakin hari mengenal kasih Kristus ya Bapa. Tuhan memimpin jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Seluruh program yang ada di gereja kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang kami terima ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat yang kami terima ini kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang melalui transfer bahkan yang membawa cash. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Jangan lagi kita mungkin pujilah Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Oh, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud. Ya di atas pada bangkit mari kita ngomong. Lari bagi Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita mau sepakat sama-sama. Saya dan Bapak Ibu, kita sama-sama menari buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Senyumnya dulu mana? Biar langit dan bumi pujilah Tuhan. Musik.
Ini adalah warna sepekan kita. Setiap hari Minggu ada Super Kids ibadah sekolah minggu tempat ini. Bapak Ibu boleh mengantarkan anaknya jam 8. Dan ibadah raya setiap hari Minggu jam 10. Ibadah umum kita boleh sama-sama beribadah. Dan ini adalah intim dengan Allah. Bapak Ibu yang masih belum saat teduh setiap hari, ini ada program intim dengan Allah. Mulai jam 3 pagi sudah bisa diakses melalui YouTube kita, GBI Gading Serpong. Semangat? Ini adalah ada gerakan doa berantai bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, tapi mau berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, bagi sekeliling kita, bagi sekitar kita. Boleh mendaftar di Cindy, saya sendiri, dan Ibu Cinggyo sebagai komisi doa. Ini ada parenting project nanti siang 12:30 bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, mempunyai cucu. 12:30 jam 12 di tempat ini. Kita langsung. Ya, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Oke, ini ada jadwal komsel. Siapa yang belum terdaftar di komsel, boleh angkat tangannya, boleh daftar ke PIC-nya sudah tertera. Nanti boleh dihubungi ke sekretariat, akan digabungkan kepada komsel yang terdekat. Oke, ini warta sepekan kita. Mari kita sama-sama satu hati membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk melawatkan Tuhan melalui firman Tuhan. Disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu ajaib perbuatan-Mu bagi setiap hari Tuhan. Begitu sempurna Tuhan karya-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan Yesus, Kau yang lebih tahu hidup kami Tuhan. Kau yang membuat segala rencana Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, hidup kami itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Itu
kami Tuhan. Kami hanya mau memuliakan nama-Mu saja dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau juga ingin berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami boleh mengangkat pujian penyembahan kami, karena kami tahu Tuhan hanya kepada-Mu saja kami sembah dan sujud. Dan kiranya Tuhan Engkau mau juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami yang datang dengan beban yang berat kami dilegakan. Jika kami datang pada saat ini dengan masalah pergumulan, Engkau bukakan jalan. Bahkan kami yang datang dengan kelemahan tubuh maupun sakit penyakit, kami akan pulang mengalami kesembuhan oleh karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan, kami saat untuk menolaknya dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus biarlah hadir dalam ruang hati kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai setiap fasilitas yang kami gunakan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu yang luar biasa, dan kita bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kita kembali memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan kita yang luar biasa ini. Dan pada hari ini kita akan belajar dengan tema hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, dalam slide saya sampaikan ayat sampai ayat 3, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan satu perikop ini. Dan saya mengajak kita sama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Mari kita mau buka dari Mazmur 23, dan kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama. Perikop ini dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberkati kepada yang hidup hijau. Ia mendidik aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gayam dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah sepanjang masa. Nah saudara, kita mau belajar tentang hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi yang saya akan bacakan bagi saudara, yang diambil dari Ulangan 8 ayat 3, yang berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah saudara, kita kalau mau merenungkan makna dari bergantung, hidup bergantung, ya, karena semakin di dunia ini semakin modern, ya, kita hidup di masa modern, di masa teknologi ini semakin canggih dan semakin ada percepatan.
Ya, percepatan teknologi ini luar biasa, saudara. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI yang sudah bisa di upload oleh semua manusia yang hidup di bumi saat ini. Ini percepatan teknologi ini membuat manusia itu akhirnya kurang bergantung kepada Tuhan. Ya, manusia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan. Ya, mungkin beda di masa lalu. Nah, masa lalu kita belum punya HP, ya kita belum mengerti artinya. Mungkin zaman dulu itu belum ada email, ya. Jadi ada masalah-masalah tertentu kita sudah juga menjalankannya lebih kepada mengandalkan Tuhan. Tetapi manusia di zaman ini mulai mengandalkan diri sendiri, mulai mengandalkan kemampuannya sendiri, apalagi orang-orang yang sudah canggih, ya, secara teknologi sudah canggih. Nah, mereka sudah mulai mengandalkan kekayaan, mengandalkan semakin banyak kesuksesan hidup, semakin banyak memiliki uang, ya, maka mereka semakin mengandalkan kesuksesan diri sendiri. Nah, teknologi yang semakin canggih sekarang ini, kita di Indonesia ini udah G5, ya, G5, apa udah G6? 5G ya, 5G ya. Oh ya. Nah, apa udah 6? Belum ya? Belum. Nah, tapi di Cina sudah loh. Ya, saya dengar informasi waktu kami juga di sana, waduh, dia punya jaringan cepat sekali. Cepat, ya. Jadi udah teknologi itu semakin cepat. Nah, di Indonesia mungkin baru 5, tapi 5 aja kita sudah mulai ketar-ketir, ya. Setiap kali saya ingat beli HP masih 3G ya, 3G ya. Habis gitu nggak bisa upload macam-macam, ya. Terus ganti 4, nggak lama harus ganti 5 karena udah nggak bisa upload sesuatu yang kita butuhkan. Akhirnya, ya, manusia akhirnya mengandalkan hal-hal tersebut, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, tadi kita udah baca di Mazmur 23 menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia menyediakan, dia menuntun, dia melindungi. Yang tadi kita baca di dalam Mazmur 23. Nah, dalam Ulangan 8 yang tadi saya bacakan mengingatkan juga bahwa tanah yang subur adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tuhan pada saat itu bangsa Israel di padang gurun diberikan roti mana setiap hari. Bahkan pada saat itu Tuhan juga tetapkan bahwa setiap hari ambil secukupnya, tetapi tidak boleh disimpan sampai besok hari. Ini berbicara tentang cukup, tidak boleh berlebih. Karena Alkitab mencatat jika diambilnya lebih dan disimpan sampai esok hari, maka rotinya kan busuk, ya, akan berulat gitu. Kecuali di hari yang ke-6, karena memang itu perintah Tuhan. Artinya pada saat itu Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung kepada Tuhan, ya, bergantung kepada tuntunan Tuhan, bergantung kepada apa yang Tuhan sediakan baginya di saat itu. Nah, ada juga Mazmur 131 juga menggambarkan, jika nanti saudara mau membacanya di rumah, Mazmur 131 ini dia berbicara tentang anak kecil yang bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita boleh artikan tentang bergantung, artinya tidak mampu berdiri sendiri, sehingga butuh bantuan. Kalau kita refleksi bayi dalam kandungan, bayi dalam kandungan itu bergantung kepada ibunya yang mengandung, karena dia makan di dalam kandungan itu. Dia tidak bisa sendiri. Waktu dia lahir bayi, ya, bayi lahir, ya, enggak gitu ya? Gimana sih? Bayi lahir dia nangis karena nggak bisa apa-apa.
Dia bergantung kepada orang-orang yang ada di situ ya, mungkin ibunya, bapaknya ya. Pada saat dia dilahirkan dokter, suster gitu ya. Dia bergantung kepada orang yang menolongnya. Sehingga arti bergantung itu dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan ya. Nah, anak bertumbuh ya, dari bayi dia menjadi anak yang kecil pun dia nggak bisa sendiri, masih bergantung kepada orang tuanya. Ya mungkin dia masih umur 1 ya, masih belum bisa jalan, pasti waktu jalan digandeng oleh orang tuanya, ya kan? Nah, jadi arti bergantung itu adalah tindakan yang butuh bantuan. Nah, arti bergantung lebih lanjut lagi adalah lebih kepada menyandarkan diri kepada sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Waktu seseorang tumbuh dewasa atau tumbuh besar, dia bisa jalan sendiri. Tetapi kita tahu waktu dia umur remaja gitu ya, belum ya, pra remaja, bisa nggak dia pergi ke gereja sendiri? Oh, nggak bisa. Dia harus sama orang tuanya karena dia masih kecil. Ya, walaupun sudah bisa berjalan sendiri, tetapi dia masih butuh bantuan untuk datang atau pergi dari rumahnya, pergi ke gereja, pergi ke sekolah dan sebagainya. Ya, sampai dia tumbuh lagi, akhirnya dia bisa pergi sendiri. Akhirnya dia bisa bawa motor sendiri gitu ya. Bawa motor sendiri, bisa datang sendiri ke gereja. Ini adalah tahapan-tahapan bahwa seseorang itu melepaskan ketergantungannya kepada orang lain. Ya, termasuk mengandalkan orang lain untuk rasa aman maupun rasa kebahagiaan. Ya, seseorang itu butuh kebahagiaan, butuh rasa aman. Ya. Mungkin kita semakin dewasa, katakanlah seorang wanita, dia harus pergi ke satu tempat yang agak sedikit menakutkan, ya, sedikit ngeri-ngeri gitu ya. Pasti dia minta ada temen yang nemenin, benar ya? Apalagi kalau udah malam. Temenin dong, aku harus ke sana nih. Ya. Misalkan contoh aja nih, seseorang mau ada bimbingan, ya, bimbingan sama dosen. Nah, tapi lokasinya agak serem nih. Waktunya agak malam. Pasti dia cari teman untuk rasa aman. Nah, ini adalah mengandalkan bantuan. Ini berbicara tentang agak sedikit dalam kutip ketergantungan. Nah, kita mau belajar tentang dasar hidup kekristenan. Dasar hidup kekristenan, saya ada beberapa ayat yang saya mau bagikan pada saat ini, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya yang pertama, dasar hidup kekristenan adalah bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak bisa melakukannya sendiri untuk mendapat keselamatan. Kita bergantung kepada Tuhan. Nah, berikutnya adalah bergantung kepada Tuhan untuk mendapat hikmat. Ya, Yakobus 1 ayat 5 juga berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jadi, jika kita membutuhkan hikmat, saudara, kita minta sama Tuhan. Kita tidak bisa mencarinya sendiri. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Dan berikutnya bergantung kepada Tuhan untuk segala hal. Segala hal, ya, dalam Mazmur 104 juga tertera itu. Bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam Amsal pun itu tertera, ya. Dalam segala hal kita bergantung kepada Tuhan. Nah, kita mau masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita pandangan. Apa arti bergantung kepada Tuhan? Apa arti hidup kita itu bergantung kepada Tuhan? Maka yang pertama, Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita. Tadi kita sudah baca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Jadi Tuhan adalah sumber segalanya. Semua kebutuhan kita itu adalah dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita bukan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi sumbernya itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Itulah artinya kita bergantung sama Tuhan. Lalu hidup kita tidak khawatir karena tahu siapa yang memegang kendali hidup. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang pertama. Kendali hidup itu kita serahkan sama Tuhan. Jadi ada kadang-kala kita mau mengendalikan hidup kita sesuai maunya kita. Lalu ternyata tidak sesuai harapan kita. Mengapa? Karena kita tidak serahkan sama Tuhan. Semua kejadian di dalam hidup kita, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sebenarnya Tuhan sudah mengendalikannya. Yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mungkin bagi diri kita, kurang baik, kurang senang, kurang oke nih, kurang banyak nih. Sehingga kita menjadi khawatir. Kita menjadi resah. Karena kita menganggap bahwa kehidupan kita itu harus begini. Tetapi Tuhan yang memberikannya bukan begini, tapi begitu. Itu yang membuat hidup kita menjadi kecewa. Hidup kita menjadi khawatir. Kenapa? Karena kita tidak serahkan kendali hidup kita itu kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kendali hidup kepada Tuhan, maka semua kejadian dalam hidup kita enjoy aja. Amin. Senang aja. Coba senggol dulu kiri kanan. Kamu enjoy gak sih? Enjoy dong. Ada yang gini-gini nih. Ada yang gini-gini. Kamu enjoy gak kamu? Ada yang gini-gini. Tapi berikan dirimu dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga dialah sumber segala kebutuhan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang berikutnya apa arti hidup bergantung kepada Tuhan? Yang kedua, Tuhan mengajar kita melalui perjalanan hidup. Ulangan 8 ayat 2 bilang begini, ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan. Dalam Ulangan 8. Supaya engkau rendah hati dan supaya nyata apa yang ada di dalam hatimu. Nah, ini berbicara tentang perjalanan hidup kita sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan membawa kita melalui padang gurun untuk melatih agar bergantung penuh kepada Tuhan. Kadang-kadang perjalanan hidup kita suka nggak enak. Perjalanan hidup ini tidak selalu menyenangkan, tidak selalu wah, tidak selalu banyak duit. Kayaknya kalau tanggal 1 banyak, kalau tanggal 25, 20, tanggal 25 udah mulai resah, gitu kan? Ada yang iya, ada yang enggak, gitu ya. Kalau kakak Wawa sih enggak, tiap hari masuk terus. Amin. Ya. Jadi kadang-kala hidup kita itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan izinkan kita berjalan melalui padang gurun itu untuk melatih. Apakah kita bergantung nggak sama Tuhan? Berapa saat yang lalu saya mendapat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang pelayan juga dari sana, gitu ya. Saya dapat hikmat Tuhan, dapat berkat dari perkataannya begini. Kita selalu berdoa, minta. Kita minta sama Tuhan, ya kan? Tuhan, aduh, kapan nih aku bisa dapat berkat yang begini dan begitu, demikian, gitu ya. Tuhan, kapan nih aku bisa mendapatkan impianku? Tuhan, kapan nih aku sungguh-sungguh disembuhkan nih dari penyakitku? Tuhan, kapan nih? Selalu meminta-minta, benar ya, termasuk saya sih sebenarnya. Ya kan? Kapan nih Tuhan aku dapat klien baru, gitu ya? Kalau yang kerjaannya ada di sales. Kapan nih Tuhan aku nih kepengen ini nih, aku kepengen itu. Tapi ternyata coba kita mau berdoa ya,
kita nggak usah minta-minta, tetapi kita serahkan masalah kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya ada pergumulan, keluargaku begini-begini. Saya serahkan kepada kendali dan rencana Tuhan. Tuhan, aduh, saya pernah berapa bulan yang lalu ya, mungkin saudara ingat, kalau nggak salah saya di jadwal khotbah, kalau nggak salah ya, saya nggak salah ingat ya, kalau nggak di sini di kantor, terus tiba-tiba suara saya hilang karena saya minum teh buah leci yang kemanisan, tiba-tiba suara saya hilang banget, nggak keluar suara selama 3-4 hari. Lalu saya, Tuhan sembuhin aku nih, aduh sembuhin aku gitu ya. Ternyata kita suka doa minta-minta, benar ya? Saya sedang belajar untuk tidak berdoa, tidak minta-minta, tetapi menyerahkan pergumulan saya sama Tuhan. Tuhan, ini lagi masalah keluarga. Ya, bagi yang ada masalah keluargaku nih lagi begini Tuhan, aku serahkan dalam tangan Tuhan saja. Biar kita belajar supaya hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan dan bergantung kepada rencana Tuhan. Amin. Apa arti berikutnya? Yang ketiga, apa arti hidup bergantung kepada Tuhan? Hati yang tenang adalah hati yang bergantung. Mazmur 131 yang tadi saya sampaikan, ayat yang kedua bilang begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Jadi anak yang disusui ibunya tidak nangis karena percaya pada ibunya, benar ya? Tapi kalau anak ada di gendongan orang yang dia gak kenal pasti nangis. Seperti Ibu Gembala kemarin ya, di WBI ya, mau gendong cucunya Ibu Rosta ya, langsung wah nangis ya. Mungkin belum percaya nih sama Ibu Gembala. Nah, ini berbicara tentang hal-hal dalam kehidupan kita sederhana, saudara. Kalau seperti anak kecil ya, dia percaya sama ibunya kan, dia nggak nangis. Coba kalau digendong sama orang lain. Berapa minggu yang lalu saya di rumah adik saya, ponakan saya yang paling kecil itu dekat sekali sama saya, yang perempuan. Nangis terus pas saya datang, ya kebetulan ada acara, jadi banyak sekali orang datang. Dia nangis, ke rumah sebelah nangis, cari maminya ya, tapi digendong maminya juga nangis. Karena ada saya duduk di situ, maminya kasih ke saya, langsung diserahin ke saya. Tapi karena saya dari bayi memang hubungannya dekat sama dia, dia mulai nangis, terus lihat siapa yang gendong, diam, ya saya gendong dia, ya, terus dia diam. Bilang diam, jangan nangis, malu, banyak tamu, ya, yuk kita makan buah ya, di situ ada buah. Langsung dia diam. Sampai sepanjang malam dia tidak nangis lagi. Artinya apa? Dia percaya. Ya mungkin gelisah dia ya karena terlalu banyak tamu. Nah, ini berbicara tentang orang yang dewasa iman tidak lagi menuntut kepada Tuhan karena dia percaya. Dia percaya sama Tuhan. Sudah tidak lagi gelisah. Sudah tidak lagi hatinya gimana rupa. Karena dia percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Kamu percaya Tuhan pegang kendali? Enggak. Percaya. Percaya. Ya kan? Nah, tapi mengapa kita harus bergantung sama Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa kita harus bergantung? Hidup kita itu harus bergantung sama Tuhan. Saya kasih beberapa hal. Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta dan sumber kehidupan itu. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 bilang gini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya hidup kita harus bergantung sama Tuhan.
nafas, kekuatan, kesempatan, dan segala sesuatu yang kita miliki, harus kita percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau itu kita tahu bahwa Dialah sumber kehidupan itu, mengapa kita harus bergantung? Maka hidup kita tenang, santai. Manusia tidak bisa bertahan tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Tuhan. Hal kedua, mengapa kita harus bergantung sama Tuhan? Karena Tuhan tahu segala sesuatu dan kita nggak tahu apa-apa. Ya, jadi kalau kita walaupun setinggi apapun kita punya pendidikan, setinggi apapun kemampuan rohani kita, sehafal apapun kita baca Alkitab tuh hafal misalnya, hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tanpa Tuhan kita tidak tahu apa-apa. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi rencana manusia sering kecewa karena berpikir dia tahu jalan terbaik. Dia ngerti gitu ya. Tuhan melihat gambar besar, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu segalanya dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa-apa. Jadi kita nggak boleh kita nggak boleh sok tahu. Bilang dulu kiri kanan, jangan sok tahu lah. Kita nggak boleh sok tahu karena kita tidak tahu apa-apa. Karena hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Kita melihat sebagian kecil saja, tapi Tuhan melihat bagian big picture-nya, hal besar, ya. Sebab akibatnya Tuhan tahu, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Tuhan. Berikutnya, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan dalam hidup? Karena Tuhan setia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia sediakan. Dia mungkin saja tidak menyediakan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Kalau kita pegang itu saja, maka kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak usah khawatir. Dia pasti menyediakan. Karena kita percaya. Kita sudah serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel yang setiap hari dapat roti mana. Bayangkan 40 tahun di padang gurun. Nah, saya pernah ke padang gurun soalnya di Dubai. Itu mah gak ada apa-apanya. Udah gitu siang panas banget, malam dingin banget. Itu beneran. Betul ya. Jadi saya pernah ke sana. Gak ada apa-apa. Itu jalan di pasir itu. Aduh. Benar-benar kayaknya panasnya tuh mau mati banget tuh. Ya, jadi waktu kami rame-rame disuruh duduk di atas pasir karena mau difoto, fotonya pakai drone gitu ya. Karena kami ada berapa ratus orang gitu. Itu kayaknya cepetan dong, begitu. Itu kondisinya. Tetapi bangsa Israel 40 tahun di padang gurun Tuhan pelihara. Hebatnya tuh. Dia kasih makan setiap hari. Padahal di situ nggak ada apa-apa loh saudara. Beneran nggak ada apa-apa. Ya, jadi Tuhan itu menyediakan. Dan Dia juga pasti menyediakan saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang percaya. Berikutnya, mengapa kita harus hidup mengandalkan atau bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah tempat yang aman dalam segala keadaan. Mazmur 46 ayat 2 bilang gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Jadi hanya Tuhan saja tempat yang aman bagi kita, tempat pelarian. Jadi jika saudara ada masalah, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada orang-orang di luar sana. Ya, seringkali kita kalau lari kepada orang-orang di sana, kita akhirnya curhat-curhatan, akhirnya kita menjadi kecewa. Akhirnya kita jadi bahan jadi bahan omongan gitu. Itu
Tapi kita lari saja kepada Tuhan. Kita berkeluh saja sama Tuhan. Tuhan, aku ada masalah Tuhan. Share saja sama Tuhan masalah kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan pasti buka jalan yang terbaik buat kita. Amin. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Semua nggak pasti. Besok apa ya? Nggak tahu, ya kan? Walaupun kita agendakan acara kita nih, tapi kita tidak tahu besok, lusa, bulan depan. Ini kita mau tutup tahun, apa yang akan terjadi tahun depan? Kesera-sera. Biarlah kita bilang, biarlah Tuhan saja yang pegang kendali tahun 2026. Kalau Tuhan izinkan kita masih sehat, Tuhan izinkan kita masih bisa berkumpul, puji Tuhan. Jika Tuhan bawa kita lagi teman-teman baru dalam keluarga besar GBI Gading Serpong, puji Tuhan. Amin. Semakin banyak Tuhan bawa saudara-saudara seiman kita kumpul di tempat ini, maka pasti Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Nanti sini makin kencang nyanyinya, jangan sini telinga nanti jadi gimana gitu. Ya. Ini dunia serba tidak pasti. Kita nggak tahu bencana apa yang akan hadir berikut-berikutnya. Kita doakan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi sekarang pertanyaan kita begini. Bagaimana caranya kita hidup bergantung sama Tuhan? Benar nggak? Ya sih boleh sih, bagus-bagus nih kalau bergantung sama Tuhan, kita dapat ini, kita dapat perlindungan, kita dapat berkat, kita dapat segalanya. Ya, oke lah kita percaya sama Tuhan bahwa Dia melindungi kita, bahwa Dia memelihara kita. Tapi caranya hidup kita bagaimana supaya kita bisa hidup bergantung sama Tuhan? Beberapa hal saya mau bagikan. Yang pertama, mengenal Tuhan secara pribadi. Yeremia 9 ayat 23-24 bilang ini, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena mengenal aku. Kita harus mengenal Tuhan kita dulu. Karena apa? Kita tidak bisa bergantung kepada seseorang yang kita tidak kenal. Di dalam gereja sini pelayanan, saya nggak mungkin bergantung kepada tetangga kita. Kemana ya? Sini ya? Ya kan? Ada gereja kita yang tetangga sini. Saya nggak mungkin bergantung kepada gembala yang di situ kan? Saya pasti bergantung kepada gembala yang di sini. Ya, gembala kita, bu gembala kita. Karena saya kenal, saya bergantung. Nah, tapi nggak mungkin saya bergantung kepada orang yang saya nggak kenal. Pasti saya bergantung kepada orang yang saya kenal. Siapa yang saya kenal? Saya mau bergantung kepada Tuhan, maka kita harus kenal Tuhan kita. Amin. Saya nggak kiri kanan, kamu udah kenal nggak sama Tuhan kita? Ya kan? Bergantung sama Tuhan kita itu kita harus tahu karakternya. Kita harus tahu, oke lah dia baik gitu lah, oke lah dia berkuasa gitu. Tapi kita harus kenal karakternya bagi kita. Dan karakternya itulah yang harus kita pegang dan harus hidup di dalam diri kita. Karakternya Tuhan lah yang harus ada di dalam diri kita. Supaya waktu kita pergi kemana-mana, orang luar sana akan melihat Tuhan di dalam diri kita. Amin. Nah, tapi bagaimana kita cara mengenal Tuhan? Baca renungan, baca firman Tuhan. Amin. Nah, dengan begitu, dengan cara itu, cara kita renungan tiap hari, cara kita tiap hari baca firman, maka kita akan mengenal Dia. Kita akan mengenal Tuhan kita itu macam apa. Ya, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu setia, setianya gimana ya? Nah, karena kita baca firman, oh Tuhan ini setia dalam hal ini. Tuhan itu baik, Dia memelihara. Oh Tuhan itu melindungi. Bagaimana cara Dia melindungi? Oh Tuhan itu mendengar keluhan kita, pergumulan kita, masalah kita, Dia mendengar. Saya mau kasih ilustrasi.
Kalau kita mendengar suara gembala kita, bagaimana cara kita mengenalnya? Pasti kita tahu suaranya dia bagaimana, tidak melanggar firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus baca firman itu supaya kita mengenal suaranya Tuhan. Saya amazing. Waktu saya di New Zealand dulu, kita pergi ke satu tempat domba ya, tempat domba. Dombanya itu nggak tahu berapa kilometer jauh, cuman kecil kita lihatnya. Lalu gembalanya bilang, coba kamu panggil pakai corong gitu ya, panggil dombanya datang. Wah, pada manggil semua. Kamu panggil, dombanya nggak datang loh. Padahal udah pakai corong yang kencang gitu ya, supaya dombanya dengar, nggak datang loh. Waktu gembalanya panggil nggak pakai corong, nggak tahu caranya dia manggil. Wah, tiba-tiba itu ratusan domba datang. Artinya apa? Si domba ini kenal suara gembala. Nah, kita adalah orang percaya Tuhan itu, kalau Tuhan panggil, kita kenal suaranya. Kita kenal. Jadi harus kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada kita, pada saat kita punya masalah, kita share sama Tuhan. Lalu Tuhan berbicara sama kita, kita tahu. Kita mengenal suara Tuhan kita. Jadi bagaimana cara kita bisa hidup bergantung kepada Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, kemudian kedua, menyerahkan kehendak dan rencana kita kepada Tuhan. Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berbicara tentang kita serahkan aja. Kita jangan memaksa diri. Ya, kita paksa diri, kita paksa kehendak kita sendiri. Tuhan, saya maunya begini nih Tuhan. Aduh Tuhan, saya maunya kalau bisa saya dapatkan ini Tuhan. Tetapi kita harus tetap berusaha menyerahkan semuanya itu kehendak Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya punya masalah begini begitu gitu ya. Kalau bisa sih Tuhan bisa buka jalan. Kalau bisa Tuhan kasih yang menjadi kerinduanku. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang kita serahkan sama Tuhan, hasilnya itu kita terima dari Tuhan. Terserah Tuhan hasilnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita bisa nyanyi, tapi waktu Tuhan kasih kita suka-sukanya Tuhan, terus kita gimana? Jangan yang itu dong Tuhan, aku mau yang begini. Ya, jadi bagaimana cara kita hidup bergantung sama Tuhan? Serahkanlah hasil doa kita itu, apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, caranya bagaimana? Mengandalkan firman Tuhan dan bukan perasaan. Matius 4 ayat 4 bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan ini menjadi dasar suatu keputusan dan kekuatan hidup kita. Firman Tuhan inilah yang berbicara sama kita waktu kita ada pergumulan. Firman Tuhan ini akan berbicara waktu kita mengandalkan firman Tuhan itu. Ya, jadi jangan kita mengandalkan perasaan, tetapi kita mengandalkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada saat kita punya pergumulan. Apapun bentuk pergumulan itu, dari kecil, sedang, besar, amat besar, dia akan berbicara. Kapan waktu dia bisa bicara kepada kita? Waktu kita setiap hari baca firman dan merenungkannya. Dia akan berbicara. Bapak Ibu Saudara akan amazed jika suatu ketika kita sedang baca renungan, ternyata itu berbicara tentang masalah kita. Ya nggak setiap hari, kita kan nggak setiap hari ya punya masalah gitu, waduh. Tapi waktu kita punya masalah, lalu kita baca, kita renungkan, ternyata kok cocok ya? Ini gak masalah
yang saya sedang doakan, yang saya sedang serahkan kepada Tuhan, ternyata jawabannya Tuhan kasih. Seberapa sering kita diperhadapkan dengan itu, saudara? Amin. Jadi andalkan firman Tuhan, ya. Berikutnya, bagaimana cara kita hidup bergantung sama Tuhan? Berdoa dan nantikan jawaban Tuhan. Kita doa saja. Kita dalam Mazmur 37 bilang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Doa bukan soal minta-minta. Ya, tadi kita udah sampaikan. Serahkan saja masalah kita. Tuhan, saya punya masalah. Saya serahkan dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang berdaulat atas hidupku. Aku bergantung penuh apa yang Engkau ingin sampaikan. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan buka jalan. Suka-sukamu Tuhan, maka kita akan amazed, kita akan kagum apa yang Tuhan sampaikan sebagai jalan keluarnya. Amin. Berikutnya, bagaimana caranya? Yaitu mengucap syukur dan tidak khawatir. Seringkali kita sulit mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita harus percaya bahwa Tuhan megang kendali, bahkan ketika terlihat tidak pasti. Bersyukur itu tanda kita beriman. Kalau nggak salah dalam komsel yang lalu ada itu ya, kita belajar tentang bersyukur. Bersyukur adalah tanda kita beriman bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan kasih. Ini adalah terbaik yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Karena hidup kita bergantung sama Tuhan, Dia tidak akan kasih yang tidak cocok buat kita. Dia tidak akan kasih yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dia akan kasih pas. Dia akan kasih pas. Jadi jangan potong kompas. Jangan potong kompas gitu. Yang maunya kita ini. Kita akhirnya meruntuhkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup keluarga kita, dalam hidup pekerjaan kita, dalam hidup usaha kita. Karena kita mau semuanya itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, bukan rencana Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara kita hidup bergantung sama Tuhan, tetap taat walaupun tidak mengerti. Ibrani 11 ayat 8 bilang gini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk pergi ke tempat yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia pergi dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini susah nih. Suruh pergi tapi nggak tahu kemana. Sini, pergi sini. Kemana mami? Ya pergi aja deh. Ya kemana? Kan bingung ya. Kemana pergi? Tapi Abraham taat. Melangkah dalam ketaatan karena bergantung sama Tuhan. Tuhan punya rencana pada saat itu buat Abraham. Dia punya rencana. Pergi, ya dia pergi. Dia jalan aja gitu ya, nggak tahu mau kemana. Tapi rupanya karena dia beriman dan bergantung sama Tuhan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan dia kemana. Tapi kita jangan begitu, ya kan? Tapi yang pasti adalah pada saat Tuhan bilang pergi, supaya kita tetap beriman. Pergi itu maksudnya adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita jangan pergi ke tempat yang lain, tetapi kita pergi kepada kehendak Tuhan. Kita pergi kepada tuntunan Tuhan. Kita pergi kepada apa yang Tuhan sedang tetapkan di dalam firman-Nya bagi kita semua. Taat akan perintah-perintahnya. Ada di mana tuh? Ada dalam Alkitab. Jadi pergi maksudnya ini, kalau kita mau pergi, pergilah kepada kebenaran Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Amin.
kita hidup bergantung sama Tuhan, berbicara tentang percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang memegang kendali hidup kita. Nah, kalau kita ikut arahannya, kita ikut kendalinya, ikut rencananya, pasti kita akan sampai kepada kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dulu sebelum kita berdoa. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita belajar terus hidup bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menuntun hidup kita, Tuhanlah yang mengatur dan mengarahkan hidup kita. Kemana harus kita pergi? Kemana yang harus kita jalankan hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan pada saat kita punya pergumulan? Tuhanlah yang akan menuntun. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Dengan sungguh-sungguh kita menyatakan hanya Dialah yang menjadi gembala yang baik, yang akan menuntun jalan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, aku Sekali lagi kita mau katakan Tuhan adalah. Mari sungguh-sungguh kita berkata, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena aku berjalan dalam saudara dikasih Tuhan. Jika saat ini saudara berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika saat ini saudara sungguh-sungguh menyatakan hal ini, bahwa hanya Tuhan adalah gembalaku, maka Dia akan membaringkan saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan mengarahkan jalan hidup saudara. Hanya Dia yang sanggup membimbing saudara dan saya kepada hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jika saat ini saudara menyatakan iman saudara bahwa Tuhan adalah gembalaku, mari kita mau sembah Dia.
kepada Dia, Tuhan yang ada di antara saudara saat ini. Haleluya. bahwa Engkau menjadi gembala kami, gembala yang baik, gembala yang senantiasa menuntun kami, gembala yang membimbing kami, sehingga kami berjalan dengan kebenaran. Engkau adalah gembala kami yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami tidak salah arah, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak terpeleset. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Inilah kami, jemaat-Mu di tempat ini. Serahkan hidup kami ke dalam tangan. Biarlah Engkau tetap berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Hanya rencana-Mu yang kami pegang. Kami mau taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami serahkan diri kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan usaha kami, studi kami serahkan dalam kedaulatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati katakan amin.